Mangatun lovers, segera kita akan mendengarkan bab 56 yang berjudul Menyiapkan Acara Pernikahan. Wow, let's listen together. Gadis itu segera masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Gadis itu menyalakan shower dan duduk di bawah kucuran air yang keluar dari shower tersebut. Bahkan dengan sengaja dia tak melepaskan pakaiannya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran derasnya air shower. Dia meratapi nasibnya yang begitu malang dan menyedihkan itu. Baru sebentar saja dia dekat dengan orang yang paling dia sukai, namun di saat yang sama dia harus menerima pernikahan orang yang paling dia benci. Bagaimana ini jika pria itu bisa memenuhi syarat yang aku berikan? Maka aku juga harus menerima pernikahan ini. Kenapa aku bingung sendiri? Gadis itu bicara sendiri sembari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Hingga beberapa saat gadis itu masih terduduk di bawah guyuran air sampai bibirnya berwarna keunguan. Karena mulai merasa kedinginan, terlihat beberapa kali gadis itu mencoba menggosok pelan lengannya karena mulai merasa kedinginan. Tubuh gadis itu mulai bergetar karena menahan rasa dingin yang mulai masuk ke dalam tulang-tulangnya. 30 menit kemudian, perlahan gadis itu mulai berdiri dari posisi duduknya. Karena terlalu lama duduk, kaki gadis itu mulai kehilangan keseimbangannya dan hampir saja terjatuh. Beruntung tangannya dengan sigap memegang dinding kamar mandinya. Gadis itu masih terdiam di posisinya sembari satu tangannya mencengkeram lututnya yang terasa kesemutan. Beberapa saat kemudian gadis itu keluar dari kamar mandinya dan segera mengganti bajunya yang basah dengan baju yang ada di dalam lemari pakaiannya. Setelah berganti pakaian, gadis itu menjatuhkan tubuhnya dengan kasar ke atas ranjangnya. Tangannya segera meraih selimut dan menutup separuh tubuhnya dengan selimut yang berwarna pink. Tak butuh waktu lama, gadis itu perlahan mulai memejamkan matanya sembari tangannya tak lupa memeluk boneka kesayangannya. Kasihan sekali gadis kecil itu karena terlalu lelah menangis hingga dia tertidur begitu pulas. Di saat gadis seumurannya masih bersenang-senang dan menjelajahi indahnya dunia remaja, tapi gadis malang itu malah sudah menanggung beban yang begitu berat. Perlahan pintu kamar Kayla mulai terbuka separuhnya. Sinta dan Jordan masuk bergantian. Mereka menatap putrinya yang masih tertidur lelap dengan mata bengkaknya. "Pa, semoga setelah menikah Kay bisa membuka pintu hatinya untuk Martin," ucap Sinta sembari menolehkan wajah ke arah suaminya yang sedang memeluk pundaknya. "Percayalah dengan apa yang Papa putuskan. Bukan hanya demi kehidupan kita, tapi ini semua juga demi masa depan Kay, Ma," jawab Jordan sembari mengecup pelan kening istrinya. Mereka berdua terdiam sejenak menatap putrinya yang masih tertidur lelap. Dan mereka bergantian mencium kening putrinya itu dengan lembut dan beranjak pergi meninggalkan kamar putri bungsunya itu. Saatnya makan malam, namun Jordan dan Sinta dengan sengaja tak membangunkan Kayla yang masih tertidur pulas. Terlihat banyak orang yang lalu lalang di rumah itu.
Setelah selesai makan, Jordan dan Sinta segera membantu para pekerja itu untuk menyiapkan semua keperluan pernikahan. Ya, tentu saja begitu banyak orang di dalam rumah itu. Bahkan orang-orang itu terlihat sangat sibuk. Mereka berbagi tugas. Semua orang yang ada di dalam rumah itu terlihat sibuk menghiasi rumah mewah itu dengan berbagai macam karangan bunga dan properti lainnya. Bahkan sampai malam hari mereka tak berhenti mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan Kayla masih tertidur pulas di dalam kamarnya. Jordan dan Sinta tak tidur semalaman. Mereka ikut menyiapkan pernikahan putri bungsunya karena mereka tak ingin jika ada sedikit saja kesalahan dalam menyiapkan pesta pernikahan putrinya. Ya, tentu saja mereka harus ikut bekerja lembur bersama para pekerja lainnya karena mereka yang paling mengerti apa yang disukai oleh putri mereka. Bahkan mereka tak kesulitan sedikit pun menyiapkan pernikahan putrinya karena mereka sudah mengerti akan selera sang putri. Dan mereka bekerja keras sampai pagi hari tanpa istirahat sedikit pun. Begitu juga dengan Jordan dan Sinta. Wah, pasti akan terjadi perkawinan. But later after the marriage, what will happen? Kita akan menunggu jawabannya pada bab-bab seterusnya. Okay listeners, don't go away, stay tuned. Eti Sulistiawati will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.